Maksudnya apaan nih, Ma? Kan kamu bisa ngeliat sendiri, Celo. Kok malah sama mama sih? Kalau masih loading. Oh, bentar lagi pasti muncul kok kalau udah ada yang bisa pencet tombol dan subscribe secara bersamaan. Hah? Anak flash deal? Jadi kerjaan Papa presiden dilatung? Jangan kenceng-kenceng, Celo. Ini tuh rahasia keluarga kita, jangan bilang-bilang ke orang lain ya. Celo, kamu bawa bekal apa? Dinosaurus lica-lica. Wah, kayaknya enak, nanti kita tukeran lauk yuk. Boleh? Yeay. Hah? Anak yatim? Cia, kamu udah gak punya papa ya? Iya, Celo. Kata mama, Papa Cia koit gara-gara mau nolongin anak kucing yang nyebrang jalan. Ya ampun, kasihan banget kamu, Cia. Anak sultan lewat nih, bagi duit. Mas Yuki, kamu tuh tiap ketemu malak mulu. Ya wajar lah, lo gak tahu apa kalau bokap gue itu preman yang terkenal paling sangar dan paling ditakuti di kota ini. Halah, ngaku-ngaku anak mafia, lah kamu anak tetangga. Apa, tetangga gue kan cuma abang sayur. Wah, sampai tahun ini gue pasti jadi ranking 1. Hah? Kok bisa? Nilai kamu kan di bawah Celo. Ya sekarang kan gue kesayangan orang tua gue dan mereka udah jago kepala sekolah. Hah? Kok kamu culang sih? Suka gue lah orang tua gue terkuasa. Aish, kamu anak pungut. Kamu tahu? Raksha, kamu gak ikut ke lapangan sama cowok-cowok? Aku nggak bisa Celo, soalnya di luar tuh terlalu terik. Kamu takut matahari ya? Kayak anak hamil? Kok belakangan ini pada saya kayak kolektif gitu ya? Bagaimana jika Anda mengkonsumsi vitamin alami seperti madu mungkin? Boleh juga, tapi saya nggak mau ngadu sembarangan karena saya kan Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 madu termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada madu manuka yang berasal dari New Zealand. Madu ini dihasilkan oleh lebah yang menghisap bunga dari pohon manuka. Harganya sekitar $500 atau 8,4 juta rupiah per kilogram. X. Di urutan keempat ada madu Elfish. Madu ini terbilang langka, yang dipanen dalam sebuah gua di Turki dengan kedalaman 1.800 meter di bawah tanah. Harga madu ini mencapai $6.800 atau sekitar 114 juta rupiah per kilogramnya. Max. Di urutan ketiga ada madu sidar dari Yemen. Madu ini dihasilkan oleh pohon sidar dengan rasa yang unik dan manfaat kesehatan yang tinggi. Harga madu ini mencapai $8.500 per kilogramnya atau sekitar 142 juta rupiah. X. Di urutan kedua ada madu Santori yang berasal langsung dari Gunung Santori. Madu ini terkenal karena kemurniannya dan diproduksi dengan skala yang sangat terbatas sehingga sulit didapatkan. Harga madu ini mencapai $10.000 atau 168 juta rupiah per kilogramnya. X. Di urutan pertama ada madu Himalaya. Madu ini hanya dapat dikumpulkan oleh suku lokal dengan wajah tebing Himalaya yang terjal dan berbahaya, menjadikan madu ini amat sangat langka untuk didapatkan. Harga madu ini mencapai $15.000 atau sekitar 252 juta rupiah per kilogramnya. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Mendingan dikerok aja, Sultana. Pasti badan kamu enakan. Oke, mahalan ini. Lah, madunya gimana, Sultana? Nggak jadi. Sultana. Belakangan ini mahalan ini jadi sering marah-marah. Kenapa ya? Padahal kayaknya saya nggak bikin salah. Bagaimana jika Anda memberikan makanan manis seperti kue mungkin? Tapi saya nggak mau kue sembarangan karena saya kan Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 kue termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada The Royal Wedding Cake tahun 2011. Kue pernikahan antara Pangeran William dan Putri Kate Middleton ini dibanderol dengan harga $80.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Di urutan keempat ada The Diamond Chocolate Cake. Kue coklat bertabur berlian yang dibuat oleh Chef Masami Miyamoto pada tahun 2015 ini dihargai sekitar $850.000 atau 14 miliar rupiah saja. Next. Di urutan ketiga ada The Luster Dust Cake. Kue seberat 68 kg yang merupakan kolaborasi antara Dallas Gold dan Silver Exchange pada tahun 2010. Kue dengan kombinasi berlian dan bubuk mutiara ini diperkirakan harganya mencapai $1,3 juta atau 21 miliar rupiah. Next. Di urutan kedua ada The Pirate's Fantasy Cake. Kue berbentuk kotak harta karun yang berhiaskan berbagai macam bentuk permata karena chef Dimutu Kumarasing pada tahun 2012 ini dihargai sekitar $35 juta atau 580 miliar rupiah. Next. Di urutan pertama ada The Runway Cake yang dibuat oleh Debbie Wingham pada tahun 2015. Kue sepanjang 1,6 meter dan memiliki bobot hingga 453 kg ini berbentuk seperti panggung fashion show mewah yang diberi harga sekitar $75 juta atau 1,2 triliun rupiah saja. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Ih, kan mahalan ini lagi diet. Kok kamu malah beli kue sih? Dasar Sultana nggak peka. Tunggu mahalan ini. Ini kuenya gimana? Gak jadi, sayang. Sultana. Kamu kenapa nangis, Juliet? Snow, kalau aku koin, aku bakal izin kamu buat nikah lagi. Entah sinetron drama Cina apa lagi yang ditonton kali ini. Kenapa kamu malah diem aja? Jawab dong. Jebakan Snow, fix ini jebakan, jangan terpengaruh. Enggak, Juliet, aku nggak akan nikah lagi. Kamu satu-satunya cewek dalam hidup aku. Mantap, bohong terus Gan. Catat dulu di buku dosa. Aku mau kamu bahagia, Snow. Aku mau ada cewek bisa gantiin posisi aku buat melayani kamu dan merawat anak-anak kita. Mereka butuh sosok ibu, Snow. No, jangan kepancing Snow. Makasih ya, kamu baik banget. Abis, Snow, kamu bakal jadi duda selamanya. Emangnya kamu mau jadi jomblo abadi? Iya, Juliet, aku nggak akan nikah lagi. Kalau pacaran lagi? Enggak. Aku udah koit loh, aku udah beneran koit ya. Nggak baca koit ya. Orang kamu masih di depan aku begini. Ih, kan misalnya.
Gimana kalau kamu ketemu sama cewek yang cantik, pintar, body goals? Mana mungkin dia mau sama aku. Kalau dia mau, Dia bukan tipe aku. kalau dia tipe kamu gimana? Dia bisa nyanyi loh, suaranya merdu. Kayak Leodora. Suaranya kalah sama mahal ini. Aku sukanya musik rock. Gimana kalau kamu ketemu cewek yang mirip banget sama aku? Hati-hati, Snow. Tunggu, vlog ke vlog. Iya, persis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini posisinya kamu udah koik nih. Iya. Bahaya, woi. Kamu gak akan pakai dari kudu kan? Enggak. Berarti kamu nolak aku dong. Kalau itu Juliet. Lu di mana nih? Elah, tadi kan gue udah bilangin, bro. Hah, bosan banget gak sih? Nomor Squid Game lah, kuy. Gas. Kalian tahu nggak? Katanya Squid Game itu diangkat dari kisah nyata loh. Serius. Oh, kalau nggak salah tragedi Brothers Home di Busan tahun 1976 sampai 1987 bukan? Yap, jadi pada tahun 1988, Korea menjadi negara tuan rumah untuk Olimpiade musim panas. Dan pemerintah Korea pun berinisiatif untuk melakukan semacam program pembersihan gelandangan. Hah? Jadi pada diambilin dari jalanan gitu? Ya bagus dong. Masalahnya jadi semua-muanya sampai anak kecil pun ikut diangkut. Waduh, ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Jung yang ikut pamannya dari desa ke kota. Namun saat ia sendirian, ia malah ditangkap petugas dan dibawa ke kantor polisi. Udah gitu, nggak lama ada van putih datang. Terus polisi bilang kalau itu jemputan buat ngantar mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya orang-orang yang berkumpul di kantor polisi tadi diberikan minuman sehingga mereka tertidur selama perjalanan. Nyampe-nyampe mereka semua udah di sebuah fasilitas yang namanya Brothers Home. Dindingnya tinggi bet, terus pintunya cuma bisa dibuka dari luar dan banyak penjaga bersenjata. Mereka pun diberikan seragam berwarna biru yang selalu aja mereka kenakan setiap hari. Lalu nama mereka diganti menjadi angka atau nomor. Kalau mereka ngelawan atau nggak nurut, langsung dijual di tempat. Bejir, mirip banget sama Squid Game, boy. Jangan bilang nomor si Jung 456 lagi kayak Gihun. Di sana mereka disiksa, dipaksa bekerja tanpa henti, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Belum lagi mereka cuma dikasih makan ala kadarnya. Cuma ngotor-ngotorin gigi doang. Mau tidur aja, rancangnya bertingkat, ala-ala Squid Game gitulah. Karena sebenarnya kapasitas tempat itu hanya untuk 500 orang, tapi malah menampung sekitar 4.355 orang di dalamnya. Parah banget dah. Akhirnya kasus ini pun terkuak oleh seorang jaksa bernama Kim Yong-won. Dan pada tahun 1988, Brothers Home resmi ditutup. Lebih dari 657 orang diperkirakan tewas secara ilegal. Dan yang lebih gongnya lagi, ditemukan lebih dari 100 orang manusia yang tidak teridentifikasi bertebaran di sekitar area Brothers Home itu. Hah? Boleh kakak cantik, tasnya silahkan. Yang merah ini lucu banget deh. Berapaan nih, Bang? Itu aku kasih harga spesial deh buat kakak yang paling manis 200.000 aja. 200? Pas banget aku baru dapat uang jajan. Nih, Bang. Juliet. Parah lu, punya duit bukan buat bayar utang ke gua, malah kena belanja di mari. Oh iya. Sorry Tifa, aku lupa. Utang aku berapa ya? Hah, giliran ditagih aja nggak inget loh, 400.000. Aku cuma ada 200, Tifa. Separuh dulu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa sih nih. Mayan, 200. Loh, Tifa? Luna? Kebetulan banget ketemu di sini. Itu uang di tangan kamu 200.000 buat bayar utang kamu ke aku ya? Gue cuma ada 200 doang nih tapi. Berarti setengahnya ya? Boleh deh. Nih Luna. Makasih Tifa. Luna, kamu ngapain di sini? Loh Juliet, kamu lagi belanja ya? Niatnya sih tadi begitu, tapi nggak jadi karena aku habis buat bayar utang ke Tifa. Oh alah. Oh iya, aku kan ada utang ke kamu. Nih 200.000 dulu ya. Makasih Luna. Gimana kalau lu lunasin utang lo ke gue yang 200 lagi? Boleh deh nih Tifa. Sip, lunas ya. Kamu gak bayar sisa utang kamu ke aku aja Tifa. Mumpung kamu lagi pegang duit kan daripada kepake nanti. Iya juga. Nih Luna. Makasih Tifa. Nih Juliet buat lunasin sisa utang aku ke kamu. Sekarang kita impas kan? Iya Luna. Yes, akhirnya kamu bisa beli tas. Bang, bungkus ya. Hah? Lo. Ini gue yang domo atau otak mereka yang cuma separuh? Entah siapa yang salah. Kok kamu nangis? Kenapa? Cerita sama mama. Lova dikatain bego, Ma. Apa? Cowok atau cewek bilang gitu? Kalau cowok, tampol aja. Urusan ma bapaknya biar mama yang maju. Cewek, Ma. Aduh. Terus kamu bales nggak? Enggak, Ma. Lova nggak berani jawab. Gini, keluarga kita itu punya prinsip. Mama nggak pernah ngajarin via Lova buat nindas atau ngatain orang lain, kan? Tapi, orang lain juga nggak boleh nindas dan ngata-ngatain kamu, ngerti? Iya, Ma. Terus gimana? Jadi kalau dia yang mulai duluan, kamu berhak marah. Balas aja. Lu yang bego, keluarga lu bego. Ntar kalau punya anak cucu juga bakal bego semua. Gitu, oke? Oke, Ma. Ngomong-ngomong, emang siapa yang bilang kamu bego? Nenek. Hah? Emak? Emak? Kalau kata begitu, biar aku juga bego, you know? Oke, sekarang waktunya mempraktekkan jurus yang pernah Tifa ajarkan. Apa ya? Pertama langsung buang pandangan lo dari dia, kayak buang muka gitu. Oh, salah orang kayaknya. Terus pelan-pelan lo liatin dia balik mulai dari sudut mata lo. Kedip, senyum tipis-tipis aja.
Tengok pelan ke arah dia lagi, terus dada-dada, tapi nggak jadi. Pas dia lagi liatin lo, langsung liat ke bawah, ala malu-malu kucing. Cewek aneh. Ketawa kecil, oke stop, sekarang pasang tampang serius. Monyongin bibir lu, terus kiss bye. Sekali lagi, sip. Merinding woi. Dongkakin dagu lu, tarik nafas pelan, terus melet-melet kayak biawak sariawan. Di cewek apa dah? Kalau lo udah dapat perhatian dia alias di notice, pura-pura cuek gak tertarik, sok jual mahal aja. Sopan kali ya. Ini bagian yang paling penting. Lu harus ngelirik dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, bener gitu. Slow aja. Dari atas ke bawah. Good. Takut banget loh. Sipitin mata lo sambil gigit bibir bawah lo. Terakhir bisik-bisik, nomor WA please. Sambil kasih HP lo ke dia. Itu nomor Ustadz yang udah terkena sakti rupiah. Semoga kamu lekas sembuh ya.